DPRD Kota Malang menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Wali Kota Malang atas pandangan umum fraksi terhadap Ranperda penanaman modal. Rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Wali Kota Malang atas pandangan umum fraksi terhadap Ranperda penanaman modal dihadiri oleh Ketua dan anggota DPRD Kota Malang, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang, serta Kepala UPD dan Direktur Perumda Kota Malang. Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua 1 DPRD Kota Malang Abdurrahman. Setelah dibuka, pimpinan rapat kemudian memberikan waktu kepada Wali Kota Malang untuk menyampaikan penyampaian jawaban Wali Kota Malang atas pandangan umum fraksi terhadap Ranperda penanaman modal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Salam satu jiwa, Malang Kudus Suara, DPRD Kota Malang, UPD Kota Malang, merdeka. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, menurut daftar hadir yang telah ditandatangani oleh anggota Dewan, dari 40 orang anggota Dewan telah hadir 35 orang. Dengan demikian rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang sah untuk dilaksanakan sesuai peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai diubah dengan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang nomor 1 tahun 2020. Jadi mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dengan agenda penyampaian jawaban Wali Kota atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang penanaman modal. Pada hari ini, Rabu tanggal 24 Mei tahun 2023, tepat pukul 13:52 waktu Indonesia bagian Barat, secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, sebagaimana telah diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD Kota Malang, bahwa rapat paripurna yang kita selenggarakan hari ini adalah masih dalam rangkaian dari rapat paripurna yang kita laksanakan pada tanggal 19 Mei 2023, dan agenda rapat paripurna DPRD pada hari ini adalah penyampaian jawaban Wali Kota Malang atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang penanaman modal. Namun sebelum paripurna dilanjutkan, terlebih dahulu akan saya tawarkan kepada rapat paripurna Dewan terhormat. Acara pada rapat paripurna ini adalah 1. Penyampaian jawaban Wali Kota Malang atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang penanaman modal. 2. Tambahkan balik fraksi. Apakah acara tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, marilah kita ikuti bersama penyampaian jawaban Wali Kota Malang atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan tersebut yang akan disampaikan oleh Wali Kota Malang. Kepada saudara Drs. Haji Sudadi dipersilakan.
Mengawali penyampaian jawaban pada rapat paripurna ini, saya mengajak hadirin sekalian untuk bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Besar, karena berkat limpahan rahmat dan petunjuknya semata, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD dalam rangka penyampaian jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Malang. Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat, agenda rapat paripurna saat ini dengan materi penyampaian jawaban wali kota atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang penanaman modal. Atas pertanyaan dan saran yang disampaikan, saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya, jawaban atas pertanyaan dan saran fraksi-fraksi DPRD selengkapnya sebagai berikut. 1. Menjawab pertanyaan fraksi PD Perjuangan terkait permasalahan kerjasama pasar, mulai dari pengerjaan pasar blimbing, pasar induk gadang, pasar besar yang macet dalam beberapa tahun, membuktikan kemampuan Kota Malang dalam menciptakan kepastian hukum sangat lemah, sehingga berpotensi menciptakan skeptisme terhadap para investor dalam pengembangan. Dalam lembaran jawaban yang disampaikan Wakil Wali Kota Malang Haji Sofyan Edi Jarwoko, terfokus dalam membuat kemudahan dalam mengurus perizinan sehingga bisa menarik para investor masuk dan berinvestasi di Kota Malang. Dan pasar gadang dengan pendampingan dari koordinasi, supervisi, dan pencegahan KPK. Sedangkan untuk pasar besar, pemerintah kota sudah mengajukan proposal pembangunan kembali kepada Kementerian Perdagangan. 2. Menjawab pertanyaan fraksi PD Perjuangan terkait pertumbuhan ekonomi dan besarnya investasi malah tidak bisa menjadi solusi pengentasan TPT Kota Malang, atau memang investasi tersebut tidak punya concern dalam pengentasan kemiskinan dan pengangguran di Kota Malang. Dapat dijelaskan bahwa pengukuran tingkat pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi, dan realisasi investasi memiliki indikator yang berbeda, serta dilaksanakan oleh kementerian yang berbeda pula, sehingga kondisi real tidak dapat secara integratif dengan data pengukuran yang ada. Namun, data pengukuran baik TPT, pertumbuhan ekonomi, dan realisasi investasi menjadi parameter dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Perda ini merupakan salah satu upaya memberikan landasan hukum untuk meningkatkan pelayanan dan pemberian fasilitas dimaksud. B. Menanggapi saran fraksi PD Perjuangan terkait kebijakan investasi juga dilakukan sebagai problem solving mengatasi masalah Kota Malang, bukan hanya mengambil untung dari sendiri benefit saja dari Kota Malang. Saran diperhatikan dan dapat disampaikan bahwa kebijakan investasi dalam perda ini nantinya akan dituangkan dalam sebuah dokumen rencana umum penanaman modal kota yang disusun dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah tahun 2022-2042 yang di dalamnya telah memuat kajian lingkungan hidup strategis KLHS, penataan kawasan perdagangan dan jasa, penanaman perumahan dan kawasan permukiman, master plan drainase dan master plan lalu lintas dan angkutan jalan. 6. Menanggapi saran fraksi PD Perjuangan terkait peningkatan performa BUMD Perumda Kota Malang sebagai pionir pemain dalam dunia investasi harus terus didorong dengan melakukan inovasi-inovasi penting dalam perekonomian dan program-program benefit oriented, sehingga mampu mengundang para investor lebih banyak lagi datang ke Kota Malang dari berbagai pintu. Menanggapi saran fraksi PD Perjuangan terkait Kota Malang sebagai basis Tribina Cita, pelajar kota industri dan kota pariwisata, juga harus mulai melakukan eksplorasi dan peningkatan penanaman modal dalam bidang kepemudaan, olahraga, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital, sebab potensi itu ada di Kota Malang. Tinggal political will pemerintah Kota Malang dalam melihat peluang tersebut sebagai akselerasi masa depan. Saran diperhatikan dan dapat disampaikan bahwa
bidang kepemudaan, olahraga, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital merupakan potensi ekonomi yang sangat potensial. Salah satu upaya pemerintah Kota Malang adalah mendorong kegiatan ekonomi kreatif dan edukatif berbasis digital yang sebagian besar pelakunya dari kalangan muda. Selanjutnya dilakukan penguatan dengan cara kolaborasi penyiapan program yang bersinergi dengan OPD dan instansi vertikal terkait. 8. Menanggapi saran fraksi PD Perjuangan terkait Kota Malang juga harus menjadikan peluang investasi sebagai salah satu cara menata inklusivitas perkotaan, khususnya pengembangan dari public transportation, baik pengadaan transportasi massal, modernisasi sistem perparkiran, hingga mimpi kereta dalam kota. Sebab jika itu direncanakan dan diwujudkan, akan ada berbagai persoalan yang dapat diatasi Kota Malang, baik masalah kemacetan, polusi, dan masalah sosial ekonomi lainnya. Secara diperhatikan dan dapat disampaikan bahwa kebijakan investasi yang tertuang dalam dokumen rencana umum penanaman modal kota harus memperhatikan arah pembangunan dan penanganan transportasi kota telah tertuang dalam rencana tata ruang wilayah tahun 2022-2042 yang di dalamnya telah memuat master plan lalu lintas dan angkutan jalan. 9. Menanggapi saran fraksi PD Perjuangan terkait sosialisasi, promosi secara masif, melakukan deal-deal secara transparan, menempatkan SDM yang berkualitas dan punya daya juang tinggi, memberikan reward dan punishment yang sesuai, sehingga kerja-kerja pembangunan ini bisa berjalan dengan lebih berkembang dan memiliki efek bagi pembangunan kesejahteraan Kota Malang. Saran diperhatikan dan dapat disampaikan bahwa pemerintah Kota Malang telah berupaya melalui kebijakan kemudahan pelayanan dan iklim penanaman modal yang kondusif dan promotif berdasarkan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan realisasi penanaman modal. 10. Menjawab pertanyaan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan fraksi Gerindra, mohon dapat diberikan data atas penanaman modal selama tahun 2018 sampai tahun 2023. Data real tersebut sangat penting untuk kita ketahui bersama sebagai dasar awal sebelum kita membahas arah dan ranperda pengganti. Dapat dijelaskan sesuai data National Single Window for Investment untuk triwulan 1 tahun 2023, total investasi senilai 140 miliar 919.395.000 rupiah. Selanjutnya, data perkembangan penanaman modal selama tahun 2018 sampai tahun 2023 akan disampaikan pada rapat panitia khusus. 11. Menjawab pertanyaan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, bagaimana dan seperti apa target yang ingin dicapai oleh pemerintah Kota Malang dengan menerbitkan Perda baru sebagai pengganti Perda nomor 1 tahun 2015 tersebut. Dapat dijelaskan bahwa Perda ini merupakan penyesuaian atas perubahan peraturan perundang-undangan tentang penanaman modal sebagai upaya pemerintah Kota Malang untuk memberikan kepastian hukum melalui kebijakan kemudahan pelayanan dan iklim penanaman modal yang kondusif dan promotif untuk meningkatkan realisasi penanaman modal. 12. Menjawab pertanyaan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di dalam bab 3 tentang penanaman modal, bagian 1 mengenai pengembangan iklim penanaman modal pada pasal 8 huruf A dan pasal 9 ayat 1 diatur tentang regulasi. Untuk itu kami mohon penjelasan maksud dan tujuan adanya deregulasi diatur di dalam perda ini, bahwa untuk menarik investasi sesuai dengan pasal 7 dalam perda ini, beberapa kebijakan yang dikembangkan meliputi pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, peningkatan pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, serta pengembangan data dan sistem informasi penanaman modal. 23. Menjawab pertanyaan fraksi PKS, fraksi Gerindra, fraksi Golkar, dan fraksi Damai Demokrasi Indonesia terkait akan dilakukan pemerintah dalam melindungi ekonomi lokal. Dapat dijelaskan bahwa dalam rangka melindungi
pelaku usaha ekonomi dalam negeri atau lokal. Pemerintah Kota Malang dalam rangka menyukseskan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah, salah satunya dengan menerbitkan Surat Edaran Wali Kota Nomor 5 Tahun 2021 tentang prioritas produk usaha mikro, kecil, dan menengah serta pelaku ekonomi kreatif dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah Kota Malang melalui aplikasi Jati Bejo dan Bela Pengadaan. 24. Menjawab pertanyaan fraksi PKS terkait pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan penanaman modal untuk menghindari sengketa dalam hal penanaman modal. Maka upaya menghindari sengketa adalah dengan mengoptimalkan subsistem pengawasan sebagai sarana untuk melaksanakan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko. 25. Menjawab pertanyaan fraksi Gerindra terkait tingkat fluktuasi investasi yang dilakukan oleh pihak swasta dalam negeri dan investor asing, terutama di sektor sekunder atau sektor industri pengolahan, baik itu berdasarkan jumlah proyek investasi investor maupun berdasarkan nilai investasinya selama 5 tahun terakhir ini. Dapat dijelaskan bahwa sesuai data National Single Windows for Investment untuk triwulan 1 tahun 2023, total investasi tercatat 140 miliar 919.390.000 rupiah, mencatat angka pertumbuhan 0,96%. Selanjutnya data perkembangan untuk tahun 2018 sampai 2023 akan disampaikan pada rapat panitia khusus. 26. Menjawab pertanyaan fraksi Gerindra, di dalam peraturan daerah penanaman modal disebutkan pasal 39 bahwa penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia. Tetapi pada pasal lain dikatakan pihak perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing. Dapat dijelaskan bahwa sesuai pasal 39 perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi sebagai tenaga kerja warga negara Indonesia. 27. Menanggapi saran fraksi Gerindra untuk mengimplementasikan kebijakan penanaman modal di daerah, diperlukan adanya strategi yang ditetapkan oleh OPD. Penanaman modal akan dapat menjamin kepastian tercapainya sebagai berbagai sasaran yang telah ditetapkan. Strategi tersebut yaitu untuk mewujudkan sasaran penanaman modal di Kota Malang diupayakan oleh kebijakan kemudahan pelayanan dan iklim penanaman modal yang kondusif dan promotif berdasarkan ekonomi kerakyatan dalam rangka meningkatkan realisasi penanaman modal. 28. Menjawab pertanyaan fraksi Gerindra, pada tahap penanaman modal peran OPD sangat strategis sebagai leading sektor dalam mengatasi berbagai masalah penanaman modal sebagai agenda pemerintah daerah. Tentu saja tidak mungkin berperan single factor, tetapi bekerjasama dan dibantu oleh OPD yang lain sangat terkait sesuai dengan substansi elemen utama kebijakan penanaman modal. Di antaranya OPD yang berhubungan dengan kewenangan pemerintah daerah, bidang tata ruang usaha mikro kecil, menengah dan koperasi, lingkungan hidup, pariwisata, tenaga kerjaan serta perencanaan pembangunan. 29. Menjawab pertanyaan fraksi Gerakan Indonesia Raya, beberapa hal yang sering kali muncul sebagai bagian dari masalah perencanaan modal, yaitu A. Penggunaan ruang yang tidak sesuai dengan tata ruang wilayah. B. Terlalu konsentrasi pada pusat-pusat industri di kecamatan tertentu yang tidak sesuai dengan penataan peraturan daerah tata ruang wilayah. C. Masih tingginya tingkat pelanggaran pelaku usaha terhadap peraturan daerah tentang lingkungan hidup. Untuk itu akan dijelaskan bagaimana pemerintah daerah mengantisipasi hal tersebut. Dapat dijelaskan bahwa perencanaan penanaman modal dituangkan dalam dokumen rencana umum penanaman modal Kota Malang (RUPMK)
yang harus memperhatikan peraturan daerah nomor 6 tahun 2022 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Malang tahun 2022-2042. Dengan demikian, penanaman modal di Kota Malang bisa sesuai dengan tata ruang wilayah dan tidak terkonsentrasi di wilayah tertentu. Telah melakukan berbagai upaya pendampingan kepada para pelaku usaha untuk dapat menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal secara berkala, sehingga kondisi real capaian realisasi investasi dapat terpantau. 38. Menjawab pertanyaan fraksi Partai Golkar dan fraksi Damai Demokrasi Indonesia terkait upaya pemerintah Kota Malang dalam meningkatkan kapasitas SDM terkait komitmen pengurusan izin usaha melalui online, melalui konsep after sales service yang memastikan bahwa berbagai proses yang digunakan membangun tingkat kepuasan penanaman modal terhadap pelayanan yang telah diberikan. Salah diperhatikan dan dapat disampaikan bahwa dalam rangka meningkatkan standar SDM, pemerintah telah melakukan A. Peningkatan kapasitas SDM, B. Kerjasama dengan Kementerian Investasi BKPM dan bimbingan teknis standarisasi operator OSS. 39. Menjawab pertanyaan fraksi Golkar terkait apakah pemerintah kota sudah menyusun rencana umum penanaman modal RUPM yang merupakan dokumen perencanaan penanaman modal sampai dengan tahun 2025. Dapat dijelaskan bahwa dokumen rencana umum penanaman modal Kota Malang akan disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah. 40. Menjawab pertanyaan fraksi Partai Golkar terkait apakah keberadaan MPP Merdeka secara signifikan dapat mendukung penciptaan iklim investasi di Kota Malang. Dapat dijelaskan bahwa tujuan penyelenggaraan mal pelayanan publik salah satunya adalah memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang selaras dengan arah kebijakan penanaman modal daerah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. 41. Menjawab pertanyaan fraksi Partai Golkar terkait apakah sudah disiapkan diantisipasi konsep atau rencana strategis untuk menarik penanaman modal dengan membuat portal investasi digital di tingkat kota. Dapat dijelaskan bahwa saat ini data investasi telah disusun dalam bentuk manual book yang selanjutnya akan dipublish secara digital. 42. Menjawab pertanyaan fraksi Damai Demokrasi Indonesia, bagaimanakah formulasi atau bentuk melibatkan partisipasi masyarakat yang dilibatkan? Bagaimanakah formulasi atau bentuk melibatkan partisipasi masyarakat dilibatkan dalam public hearing di setiap tahapan, mengingat Ranperda sangat krusial. Dapat dijelaskan bahwa partisipasi masyarakat terhadap pembentukan Ranperda ini dimulai sejak tahap penyusunan dengan mengundang pemangku kepentingan dalam konsultasi publik. Pada tahap selanjutnya, masyarakat dapat dilibatkan melalui beberapa kegiatan, antara lain A. Rapat dengan pendapat umum, kunjungan kerja, seminar, lokakarya, diskusi, dan atau kegiatan konsultasi publik lainnya. 43. Menjawab pertanyaan fraksi Damai Demokrasi Indonesia terkait kesiapan sumber daya manusia di DPM PDSP melaksanakan perda ini jika nanti diputuskan, khususnya yang menangani penanaman modal. Dapat dijelaskan bahwa pemerintah Kota Malang saat ini sedang dalam proses pemenuhan kebutuhan SDM berupa jabatan fungsional penata kelola penanaman modal. 44. Menjawab pertanyaan fraksi Damai Demokrasi Indonesia, bagaimana rencana pemerintah daerah melakukan sinkronisasi kebijakan dalam Ranperda tentang penanaman modal dan penyerapan tenaga kerja di masa mendatang. Dapat dijelaskan bahwa pemerintah Kota Malang berupaya melalui kebijakan kemudahan pelayanan modal dan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif,
berdasarkan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan realisasi penanaman modal guna menciptakan lapangan pekerjaan. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, terhadap jawaban Wali Kota Malang yang baru disampaikan tadi, selanjutnya saya tanyakan kepada rapat paripurna Dewan yang terhormat, apakah dari masing-masing fraksi masih akan menyampaikan tanggapan balik? Usai rapat penyampaian jawaban Wali Kota Malang atas pandangan umum fraksi terhadap Ranperda penanaman modal, kemudian langsung ditanggapi oleh fraksi DPRD Kota Malang. Terkait dengan pasar, itu jawabannya normatif. Saya kasih pantun Pak Wali. Berjalan kecuali tertib, jawabannya Pak Wali normatif. Jadi aman-aman saja, tapi belum action belum. Sehingga ibarat pasar ini dikaitkan dengan penanaman modal. Bagaimana bisa mau menanam modal kalau kasus hukumnya masih belum jelas? Ini masih di supervisi oleh KPK dan menjalin komunikasi yang intens dan intens terus dijalin intens. Saya ini orang Gadang Pak, Kecamatan Sukun ya Pak Pulses itu pertanyaannya warga, bagaimana Pak pasar, terutama pasar Induk Gadang? Gimana ini Pak? Kami juga pernah ke sana atau gimana Pak kemacetan? Jalannya untuk macet ya dibangun. Tapi pertanyaannya sampai sekarang masih tanda tanya besar. 3 tahun ini Pak Wali dan Bapak Wakil juga akan berganti. Mohon penjelasan itu karena ada kaitannya dengan penanaman modal, maka tentu orang mau menanam sesuatu jelas berita acaranya gimana, hukumnya gimana. Kalau sudah jelas, tentu investasi lokal maupun asing akan masuk. Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji yang menjawab tanggapan fraksi mengatakan, salah satu upaya memudahkan pelayanan adalah dengan digitalisasi pelayanan publik, sehingga membuat pelayanan lebih cepat, efisien, dan transparan. Tidak akan bisa menjelaskan jawaban secara detail. Kalau secara detail nanti di komisional atau di pansus. Satu, yang namanya strategi tidak mungkin saya sampaikan secara publis, walaupun saya sudah punya kunci. Tunggu sebelum akhir, insya Allah ada kejutan-kejutan besar berkaitan dengan itu. Wali Kota menambahkan, dengan adanya perda penanaman modal, nantinya akan lebih detail mengatur segala hal mengenai investor yang akan masuk, termasuk diatur juga sanksi dan penghargaannya. Akhirnya dengan mengucap syukur alhamdulillah, rapat paripurna Dewan dengan rakyat daerah Kota Malang dengan agenda penyampaian jawaban Wali Kota Malang atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang penanaman modal. Pada hari Rabu tanggal 24 Mei tahun 2023 tepat pukul 14.46 waktu Indonesia bagian Barat, secara resmi saya nyatakan ditutup. Setiap daerah ya, ini dianjurkan ada kemandirian fiskal. Menuju kemandirian fiskal itu macamnya banyak. Salah satu diantaranya juga bagaimana investasi yang ada di Kota Malang itu tumbuh dengan baik. Nah, tidak bisa serta-merta yang namanya investasi tumbuh dengan baik ketika tidak dilakukan perbaikan pelayanan terhadap perizinan. Maka yang menjadi amanat Presiden ya, kepada kita selain masalah stunting, masalah kemiskinan, yang disarankan adalah bagaimana investasi itu bisa tumbuh kembang dengan digitalisasi layanan publik, digitalisasi layanan perizinan. Nah, ketika sudah menjadi peraturan daerah nanti kan sudah jelas SP dan SOP-nya jelas. Ketika sudah jelas maka ada yang namanya reward dan punishment. Oke, apa sih Pak kebijakan pemerintah? Ada ketertarikan dan investor untuk menanamkan modal di bumi Harimau. Yang kedua, saya kira kalau orang menanamkan modal itu kan dilihat situasi kondisi di lingkungan di Kota Malang itu kondusif atau tidak. Ya, ini harus dijaga bersama-sama. Maka bagaimana menciptakan kondisi lingkungan juga menjadi bagian yang tidak dipisahkan dari membangun trust orang yang punya modal supaya dia menanamkan modal di Kota Malang. Simon Alfredo melaporkan.